Nasionalisme, kebangsaan. Dalam tahun 1882, Ernest Renan telah membuka pendapatnya tentang faham bangsa itu. Bangsa itu menurut pujangga ini ada suatu nyawa, suatu azas akal, yang terjadi dari dua hal. Pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat, kedua, rakyat itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis ras, bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Dari tempo-tempo belakangan, maka selainnya penulis-penulis lain, sebagai Karl Kautsky dan Karl Radek, teristimewa Otto Borlah yang mempelajari soal bangsa itu. Bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu, begitulah katanya. Nasionalisme itu ialah suatu iktikat suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Bagaimana juga bunyinya keterangan-keterangan yang telah diajarkan oleh pendekar-pendekar ilmu yang kita sebutkan di atas tadi, maka tetaplah, bahwa rasa nasionalistis itu menimbulkan suatu rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mau mengalahkan kita. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang memberi keteguhan hati pada kaum Budi Utomo dalam usahanya mencari Jawa besar. Rasa percaya akan diri sendiri inilah yang menimbulkan ketetapan hati pada kaum revolusioner nasionalis dalam perjuangannya mencari Hindia besar atau Indonesia merdeka adanya. Apakah rasa nasionalisme, yang oleh kepercayaan akan diri sendiri itu, begitu gampang menjadi kesombongan bangsa, dan begitu gampang mendapat tingkatnya yang kedua, ialah kesombongan ras? Walaupun faham ras jenis ada setinggi langit bedanya dengan faham bangsa, oleh karena ras itu ada suatu faham biologis, sedang nationalitate itu suatu faham sosiologis ilmu pergaulan hidup. Apakah nasionalisme itu dalam perjuangan jajahan bisa bergandengan dengan Islamisme yang dalam hakikatnya tiada bangsa, dan dalam lahirnya dipeluk oleh bermacam-macam bangsa dan bermacam-macam ras? Apakah nasionalisme itu dalam politik kolonial bisa rapat diri dengan Marxisme yang internasional, interrasial itu? Dengan ketetapan hati kita menjawab, bisa. Sebab, walaupun nasionalisme itu dalam hakikatnya mengecualikan segala pihak yang tak ikut mempunyai keinginan hidup menjadi satu dengan rakyat itu. Walaupun nasionalisme itu sesungguhnya mengecilkan segala golongan yang tak merasa satu golongan, satu bangsa dengan rakyat itu. Walaupun kebangsaan itu dalam azasnya menolak segala perangai yang terjadinya tidak dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Maka tak boleh kita lupa bahwa manusia-manusia yang menjadikan pergerakan Islamisme dan pergerakan Marxisme di Indonesia kita ini, dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan nasionalisme itu semuanya mempunyai keinginan hidup menjadi satu. Bahwa mereka dengan kaum nasionalis itu merasa satu golongan, satu bangsa. Bahwa segala pihak dari pergerakan kita ini, baik nasionalis maupun Islamis, maupun pula Marxis, beratus-ratus tahun lamanya ada persatuan hal ihwal, beratus-ratus tahun lamanya sama-sama bernasib tak merdeka. Kita tak boleh lalai, bahwa teristimewa persatuan hal ihwal, persatuan nasib. Inilah yang menimbulkan rasa segolongan itu. Betul rasa golongan ini masih membuka kesempatan untuk perselisihan satu sama lain. Betul sampai kini, belum pernah ada persahabatan yang kokoh di antara pihak-pihak pergerakan di Indonesia kita ini. Akan tetapi bukanlah pula maksud tulisan ini membuktikan bahwa perselisihan itu tidak bisa terjadi. Jikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula. Maksud tulisan ini ialah membuktikan bahwa persahabatan bisa tercapai.
Hendaklah kaum nasionalis yang mengecualikan dan mengecilkan segala pergerakan yang tak terbatas pada nasionalisme, mengambil teladan akan sabda Karamchand Gandhi. Buat saya, maka cinta saya pada tanah air itu, masuklah dalam cinta pada segala manusia. Saya ini seorang patriot, oleh karena saya manusia dan bercara manusia. Saya tidak mengecualikan siapa juga. Inilah rahasianya, yang Gandhi cukup kekuatan mempersatukan pihak Islam dengan pihak Hindu, pihak Parsi, pihak Jain, dan pihak Sikh yang jumlahnya lebih dari 300 juta itu, lebih dari 6 kali jumlah putra Indonesia, hampir 1/5 dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya bekerja bersama-sama dengan kaum Islamis dan Marsis. Lihatlah kekalnya perhubungan antara nasionalis Gandhi dengan panislamis Maulana Muhammad Ali, dengan panislamis Shaukat Ali, yang waktu pergerakan non-cooperation India sedang menghaibat, hampir tiada pisahnya satu sama lainnya. Lihatlah geraknya Partai Nasionalis Kuomintang di Tiongkok, yang dengan ridho hati menerima faham-faham Marsis, tak setuju pada kemiliteran, tak setuju pada imperialisme, tak setuju pada kemodalan. Bukannya kita mengharap, yang nasionalis itu supaya berubah faham jadi Islamis atau Marsis, bukannya maksud kita menyuruh Marsis dan Islamis itu berbalik menjadi nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara tiga golongan itu. Bahwa sesungguhnya, asal mau sahaja, tak kuranglah jalan ke arah persatuan. Kemauan percaya akan ketulusan hati satu sama lain, keinsyafan akan pepatah rukun membikin sentausa itulah sebaik-baiknya jembatan ke arah persatuan. Cukup kuatnya untuk melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala pihak-pihak dalam pergerakan kita ini. Kita ulangi lagi. Tidak adalah halangannya nasionalis itu dalam geraknya, bekerja bersama-sama dengan Islamis dan Marsis. Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka, nasionalis yang bukan chauvinis, tak boleh tidak, haruslah menolak segala faham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati, yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, adalah terhindar dari segala faham kekecilan dan kesempitan. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas. Dengan memberi tempat pada lain-lain sesuatu. Sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup. Wahai, apakah sebabnya kecintaan bangsa dari banyak nasionalis Indonesia lalu menjadi kebencian, jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang berkeyakinan Islamistis? Apakah sebabnya kecintaan itu lalu berbalik menjadi permusuhan, jikalau dihadapkan pada orang-orang Indonesia yang bergerak Marxistis? Tiadakah tempat dalam sanubarinya untuk nasionalismenya Gopala Krishna Goha, Mahatma Gandhi, atau Citaran Jamdas? Janganlah hendaknya kaum kita sampai hati memeluk jingonasionalis, sebagai jingonasionalisnya Arya Samaj di India pembelah dan pemecah persatuan Hindu-Muslim. Sebab jingonasionalis yang semacam itu akhirnya pastilah binasa. Oleh karena nasionalisme hanyalah dapat mencapai apa yang dimaksudkannya, bila mana bersendi atas azas-azas yang lebih suci. Bahwasanya, hanya nasionalisme ketimuran yang sejatilah yang pantas dipeluk oleh nasionalis timur yang sejati. Nasionalisme Eropah ialah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi. Nasionalisme yang semacam itu akhirnya pastilah Allah, pastilah binasa.
Adakah keberatan untuk kaum nasionalis yang sejati, buat bekerja bersama-sama dengan kaum Islam, oleh karena Islam itu melebihi kebangsaan dan melebihi batas negeri ialah supranasional superteritorial? Adakah internasionalite Islam suatu rintangan buat geraknya nasionalisme, buat geraknya kebangsaan? Banyak nasionalis-nasionalis di antara kita yang sama lupa bahwa pergerakan nasionalisme dan Islamisme di Indonesia ini, ya, di seluruh Asia ada sama asalnya. Sebagai yang telah kita uraikan di awal tulisan ini, dua-duanya berasal nafsu melawan Barat, atau lebih tegas, melawan kapitalisme dan imperialisme Barat, sehingga sebenarnya bukan lawan, melainkan kawannya lah adanya. Betapa lebih luhurnya lah sikap nasionalis. Profesor T. L. Faswani, seorang yang bukan Islam, yang menulis, jikalau Islam menderita sakit, maka roh kemerdekaan Timur tentulah sakit juga, sebab makin sangatnya negeri-negeri Muslim kehilangan kemerdekaannya, makin lebih sangat pula imperialisme Eropa mencekik roh Asia. Tetapi, saya percaya pada Asia sedia kala, saya percaya bahwa rohnya masih akan menang. Islam adalah internasional, dan jikalau Islam merdeka, maka nasionalisme kita itu adalah diperkuat oleh segenap kekuatannya iktikat internasional itu. Dan bukan itu sahaja. Banyak nasionalis-nasionalis kita yang sama lupa bahwa orang Islam, dimanapun juga ia adanya, di seluruh Darul Islam, menurut agamanya, wajib bekerja untuk keselamatan orang negeri yang ditempatinya. Nasionalis-nasionalis itu lupa bahwa orang Islam yang sungguh-sungguh menjalankan keislamannya, baik orang Arab maupun orang India, baik orang Mesir maupun orang manapun juga, jikalau berdiam di Indonesia, wajib pula bekerja untuk keselamatan Indonesia itu. Di mana-mana orang Islam bertempat, bagaimanapun juga jauhnya dari negeri tempat kelahirannya, di dalam negeri yang baru itu ia masih menjadi satu bahagian daripada rakyat Islam, daripada persatuan Islam. Di mana-mana orang Islam bertempat, disitulah ia harus mencintai dan bekerja untuk keperluan negeri itu dan rakyatnya. Inilah nasionalisme Islam sempit budi dan sempit pikiranlah nasionalis yang memusuhi Islamisme serupa ini. Sempit budi dan sempit pikiranlah ia, oleh karena ia memusuhi suatu azas, yang, walaupun internasional dan interrasial, mewajibkan pada segenap pemeluknya yang ada di Indonesia, bangsa apa mereka pun juga, mencintai dan bekerja untuk keperluan Indonesia dan rakyat Indonesia juga adanya. Adakah pula keberatan untuk kaum nasionalis sejati, bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, oleh karena Marxisme itu internasional juga? Nasionalis yang segan berdekatan dan bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis, nasionalis yang semacam itu menunjukkan ketiadaan yang sangat, atas pengetahuan tentang berputarnya roda politik dunia dan riwayat. Ia lupa bahwa asal pergerakan Marxis di Indonesia atau Asia itu juga merupakan tempat asal pergerakan mereka. Ia lupa bahwa arah pergerakannya sendiri itu acap kali sesuai dengan arah pergerakan bangsanya yang Marxistis tadi. Ia lupa bahwa memusuhi bangsanya yang Marxistis itu samalah artinya dengan menolak kawan sejalan dan menambah adanya musuh. Ia lupa dan tak mengerti akan arti sikapnya saudara-saudaranya di lain-lain negeri Asia, umpamanya almarhum Dr. Sun Yat-sen, Panglima Nasionalis yang besar. Itu, yang dengan segala kesenangan hati bekerja bersama-sama dengan kaum Marxis walaupun beliau itu yakin bahwa peraturan Marxis pada saat itu belum bisa diadakan di negeri Tiongkok, oleh karena di negeri Tiongkok itu tidak ada syarat-syaratnya yang cukup masak untuk mengadakan peraturan Marxis itu. Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu, baik sebagai suatu azas yang timbulnya dari rasa ingin hidup menjadi satu baik sebagai suatu keinsyafan rakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa,
maupun sebagai suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu. Perlukah kita membuktikan lebih lanjut bahwa nasionalisme itu, asal sahaja yang memeluknya mau, bisa dirapatkan dengan Islamisme dan Marxisme? Perlukah kita lebih lanjut mengambil contoh-contoh sikapnya pendekar-pendekar nasionalis di lain-lain negeri, yang sama bergandengan tangan dengan kaum Islamis dan rapat diri dengan kaum Marxis? Kita rasa tidak. Sebab kita percaya bahwa tulisan ini, walaupun pendek dan jauh kurang sempurna, sudahlah cukup jelas untuk nasionalis-nasionalis kita yang mau bersatu. Kita percaya bahwa semua nasionalis-nasionalis muda adalah berdiri di samping kita. Kita percaya pula bahwa masih banyaklah nasionalis-nasionalis kolot yang mau akan persatuan, hanyalah kebimbangan mereka akan kekalnya persatuan itulah yang mengecilkan hatinya untuk mengikhtiarkan persatuan itu. Pada mereka itulah terutama tulisan ini kita hadapkan. Untuk mereka lah terutama tulisan ini kita adakan. Kita tidak menuliskan rencana ini untuk nasionalis-nasionalis yang tidak mau bersatu. Nasionalis-nasionalis yang demikian itu kita serahkan pada pengadilan riwayat, kita serahkan pada putusannya Mahkamah Histori.